nggak terjadinya suatu fenomena baper. Baper dalam hal ini ya. Hal ini nih sangat berat gitu kalau perasaan ini sangat berat bagi pemuda, terkhususnya bagi pemuda itu sangat berat, apalagi remaja, pemuda itu remaja gitu. Nah kalau Tegar nih gimana sih? Kalau ngomong soal gini nih, saya ada pengalaman nih. Waduh, pengalaman. Masalah baper-baper tentang kita. Boleh. Cerita nih. Boleh. Silakan. Ini zaman Rasulullah ya. Ini buat yang si tukang baperin. Ini ada sebuah cerita di mana sahabat Nabi yang miskin itu ingin berikan hadiah pada Rasulullah anggur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semangat sekali ya kedua beliau ini gitu kan. Sebagai pemuda tuh kita emang harus semangat gitu. Apalagi di zaman sekarang tuh unsur kepemudaan tuh sangat berarti di zaman sekarang gitu kan. Nah, setelah kawan-kawan lihat tuh di layar kacanya mungkin kawan-kawan RM tuh mungkin udah kenal sama beliau ini, kedua beliau. Ada Ray, yaitu ketua kita, ketua panitia Muharram. Ada Tegar, tuh ada. Insya Allah nanti jadi calon. Jalan ketua, belum ya? Amin, kita doakan amin ya. Nah, topik pada kali ini remote, yaitu remaja podcast tadi. Kita ngebahas tentang relate sama zaman sekarang, yaitu ada unsur kepemudaan lah. Nah, pemuda zaman sekarang ini pasti ngerasain gitu kan, apa yang tentang kita bahas sekarang itu ada yaitu baperan atau baper. Nah, bawa perasaan gitu. Nah, baper atau bawa perasaan ini pasti dialami di setiap sosok insan ya, setiap manusia gitu kan, pasti ngerasain gitu baperan gitu. Terlebih lagi di pemuda. Nah, remaja pasti kita tuh paling sering gitu kan, sering gitu ngerasa sikit-sikit baperan, sikit-sikit baper terhadap suatu orang atau ketika teman atau ya tadi suatu masalah atau apa gitu kan. Nah, menurut Tegar sama Ray ini baper tuh apa sih? Kalau menurut saya itu baper itu suatu tindakan dari orang lain, baik berupa perbuatan, perkataan, kan? Dan itu menjadikan kita perasaan sedih gitu, senang ataupun marah gitu kan. Jadi itu sih mungkin cakupan besarnya. Itu tadi ya. Tadi ya tentang perasaan ya, tentang perasaan itu kan kita ada rasa sedih, rasa senang, rasa marah gitu kan. Ya itu tadi baper tergantung kita mau bawanya kemana, antara sedih, senang, marah tadi gitu kan. Nah kalau menurut Tegar nih gimana sih? Menurut saya kurang lebih tidak jauh dari situ lah. Baper kan bawa perasaan, mau dibawa kemana perasaan itu. Misal ada suatu kejadian atau kata-kata orang yang tidak nyaman buat kita, tergantung dari kita mau menanggapi gimana. Bisa itu sedih, bisa marah atau kesal. Tapi hal-hal yang seperti itu tuh tidak bolehlah kita bawa yang ke negatif. Jadi kita harus positif gitu menanggapinya. Kita harus husnuzon gitu. Jadi tidak usah sedih-sedih gitu lah, kayak udah biarlah gitu. Jadi baper tuh tergantung kita sendiri lah, gimana menyampaikan atau menyikapinya gitu. Menyikapinya tergantung pengaruh dari luar eksternal tuh kita olah dulu, kita keluarkan lagi, tergantung itu positif atau negatifnya gitu ya, suatu datang dari eksternalnya gitu kan. Nah pastinya kawan-kawan atau Ray atau Tegar kan sangat aktif sekali ya mungkin di lingkungannya, di sekolahnya gitu kan. Aktif sekali gitu kan, pasti pernah dong ngerasain baperan atau ngerasa baper gitu sama teman-temannya gitu kan. Pasti. Nah, apa sih pengalamannya gitu tentang baper? Mungkin bisa sharing-sharing sama kawan-kawan. Ada suatu cerita nih, saya waktu itu di kelas kan, dan ngumpul sama teman-teman yang bisa main gitu kan di kelas.
waktu itu dia kayak ngolok gitu kan, ngolok ngata-ngatain atau enggak nyenggol saya gitu kan. Nah, saya lagi diam-diam gitu kan. Nah di situ tuh dia bilang nih tiba-tiba kok, lu masa baperan gitu kan. Nah masa baperan, dikit-dikit baper. Lah nih gue tanya-tanya nih, masa dibilang baperan? Lah mestinya kan masa enggak baper gitu kan. Orang diem tiba-tiba tuh disenggol gitu, ya mestinya baper. Nah di sini juga nih yang buat kita nih kayak nyepelekan permintaan maaf, udah gangguin orang tanpa sebab atau apa gitu kan. Dan kalau gitu pun relatif juga, kalau misalnya orangnya kan banyak gitu, ada yang mudah menerima, kan ada juga yang dikit-dikit terbawa perasaan gitu kan. Apalagi dia lagi diam gitu kan, lagi diam gitu. Nah gitu sih, jadi hal-hal kayak permintaan maaf gitu, terima kasih itu disepelein gitu. Ya ada kata-kata baper nih ya. Itu betul. Sedikit-sedikit baperan lu. Itulah sempat kata-kata baper tuh seakan kata-kata maaf tadi tuh tergantikan jadi kata baper gitu kan. Salah gunakan ya. Salah gunakan gitu kan. Kadang tuh seorang tuh udah terlupakan kata-kata maaf tuh udah terlupakan gitu. Udah tergantikan sama kata baper. Sikit-sikit baperan sih. baperan kok gitu. Dia aja sedikit si pelakunya bilang baperan, padahal korban ini lagi benar-benar bawa perasaan, benar-benar ya mungkin lagi ada masalah. Dia nggak tahu gitu kan. Mungkin kita lagi ada masalah kan, dia main nyenggol-nyenggol aja kayak gitu. Nggak ngerti keadaan gitu kadang. Ya itulah tadi kita juga pandai juga itu kan ngelihat kondisi seorang gitu kan, ketika kita mau bercanda atau bergurau tuh ngerti juga kondisi seorang tuh jangan terlalu berlebihan ya. Iya. Gitu. Jangan lupa kata-kata maaf tadi, jangan sampai kata-kata baper nih tergantikan sama kata-kata maaf. Gantikan. Gitu. Ya, ganti kayak gitu ya. Nah, kalau menurut Tegar nih gimana gitu? Kalau menurut saya pribadi sih, kalau kata-kata baper nih tidak jauh-jauh dari lingkungan pertemanan lah ya. Seperti tongkrongan atau circle lah bahasanya gitu kan. Circle bahasa sekarang kan. Nah, biasanya tongkrongan tuh kan pastilah ada teman-teman tuh bercanda, bergurau gitu kan. Tapi bercanda ini pasti ada sesaat menyakiti hati temannya gitu. Biasanya kita sebut tuh sakat-sakat. Oh iya. Sakat-sakatan gitu. Sakat. Ini nih, pasti tuh ada yang disakat tuh baper tuh pasti itu, pasti karena dia merasa apa sih teman-teman aku nih kok ngolok-ngolok aku, kok aku yang kena terus gitu kan. Nah, itu baper tuh pasti gitu, karena saya yang merasakan. Jadi korban lah ya. Merasakan juga, tapi tergantung gitu. Kalau sayanya baperan terus nggak mau main sama mereka, apa sih kawan-kawan aku nih nyakat aku terus, aku nggak mau main. Nah itu salah ya, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi baper sini boleh, asalkan kita dapat membawa diri gitu. Jadi wajar sih baper tuh menurut saya sih. Baper. Penting tergantung kitanya lah. Ya, tentang baper itu kan tentang perasaan gitu kan. Yeah. Perasaan itu kan ya pasti dimiliki setiap orang gitu kan. Setiap ya manusia tuh pasti ngemilikinya gitu kan, tentang perasaan sendiri. Nah, setiap perasaan seseorang tuh kan pastinya jelas berbeda-beda gitu kan. Yeah. Ada yang tingkat perasaannya tuh jarang yang sulit untuk disakiti atau yang mudah sekali untuk Mudah tersinggung. mudah tersinggung gitu. Nah, kalau yang mudah tersinggung nih apa ya? Pandai-pandai lah ya tadi ya, kata-kata Gar tuh pandai-pandai bawanya kemana, ke area positif atau negatif, atau bawa senang-senang atau lupakan biasa, atau kayak macam angin lalu lah gitu ya. Gitu. Jangan disedih-sedihin gitulah. Toh itu teman-teman juga bercanda gitu kan niatnya. Itulah ya tadi ya. Nah, kalau dari perspektif Re sama Tegar tadi kan tentang pengalamannya nih, ada nggak sih tips dan triksnya lah ya, ngalaminnya tentang baper tadi gitu kan. Tadi kan udah ada ceritain nih tentang pengalamannya. Nah, dari pengalaman tersebut tuh gimana sih Re sama Tegar nih ngalaminya atau menyikapinya gitu? Nah, kalau dari saya sih itu mungkin ya nggak bisa. Ini kan kita kan beda-beda ya setiap orang tuh ya. Jadi jangan sama ratain gitu. Mungkin nih ibaratkan
lu bangun sebuah rumah gitu kan, bangun sebuah rumah dan nyewa tukang nih. Terus ada salah satu kendala di genteng itu bolong gitu kan, cuman nggak kita ngelihat nih, kita biarin nanti terus airnya jatuh ke rumahnya, akhirnya yang dampaknya kena kita sendiri juga. Nah makanya itu sebaiknya tuh kita kasih tahu gitu kan, jadi sinkron tuh. Jadi kita kalau ibaratkan kita dibaperin nih sama temen ya, dalam tanda kutip misalnya sakitin gitu ya, misalnya sakitin tuh kita kasih tahu gitu. Itu satu cara kita juga nggak zolimin dia gitu kan, masa kita biarin dia berbuat seperti itu kan salah gitu. Menyepelekan gitu kan. Jadi ya itu sih. Ya, tadi analoginya ya tadi ya, mungkin lebih diringkaskan tuh analoginya tuh gini. Macam nih contohnya ada suatu kapal. Suatu kapal nih pastinya akan karam, akan adanya air kan, akan ada kebocoran atau air yang masuk gitu kan. Ibarat tuh air tuh omongan seorang atau ya Tindakan orang-orang ke kita, tindakan gitu kan. orang lain ke kita gitu kan. Iya. Kapal itu ibaratnya kita gitu kan. Ketika air tadi masuk ke kapal itu, kalau kita tidak buang, kalau kita tidak terus timbah airnya keluar, ya bakal mengaramkan kapal kita, Iya, kan? memang. Kapal kita akan terjadi karam gitu kan. Kita harus memilih-milih lah, nggak usah dimasukkan semuanya Gitu kan. Pastinya ada negatif, ada positifnya suatu perkataan orang lain tersebut gitu. Nah, kalau menurut Tegar nih gimana? Kalau menurut saya tips dan trik biar kita tidak mudah baperan tuh gampang sih sebenarnya. Itu tergantung dari kita sendiri ya. Ya mungkin tuh kayak jangan terlalu menganggap serius candaan-candaan kawan-kawan gitu. Biasanya kan kalau candaan teman tuh suka nyinggung hati tuh. Nah, kita tuh harus menyikapinya dengan jangan terlalu serius. Kayak anggaplah wah cuma gurau. Jadi kita ketawa-tawa ya gitu. Jangan kayak aku disakitin dia, aku nggak mau temenan sama dia. Wah, itu jangan, bahaya gitu. Itu baperan yang salah gitu. Terus cara kedua tuh perbanyak husnuzon. Biasa tuh soalnya perkataan kawan tuh sering ambigu ya, dia mau ngomong apa tapi kita nganggapnya apa gitu kan. Apalagi kalau kita lagi pusing, lagi banyak masalah gitu kan, pasti bawanya tuh perkataan kawan yang sedikit menyinggung tuh pasti kayak Salah ya, sensitif, salah terus gitu kan. Jadi kita tuh harus banyak-banyak husnuzon lah kayak mungkin dia cuma bercanda, mungkin dia tidak ada niat menyakiti kita, banyak-banyak gitulah. Soalnya yang berkawan tuh perlu hati-hati sih. Toh harusnya kita juga yang ngomong ke kawan tuh harus milih-milih kata-kata juga, jangan sampai menyinggung teman. Itu sih tipsnya. Itulah tadi sebagai korban gitu kan, kita memilih omongan yang masuk ke kita, omongan kawan yang masuk ke kita tuh jangan terlalu tadi diambil masuk ke hati gitu kan. Tapi itu tentunya di setiap orang tuh pasti berbeda-beda kan menyikapinya. Mungkin tadi itu perspektif dari kita gitu kan. Mungkin dari kawan-kawan tuh mungkin ada gitu kan perspektifnya sendiri. Mungkin bisa tulis gitu di kolom komentar gitu. Bisa diceritain, bisa di share juga pengalamannya di kolom komentar biar kawan-kawan yang lain pada tahu gitu. Nah, tentang pemuda ya. Pasti apalagi tentang baperan gitu. Tentang baperan tuh pasti tidak jauh-jauh tentang gitu lah. Percintaan atau hubungan. Satu hubungan sosok ya, kedua Ivan dan Akhwat gitu. Manusiawi lah. Itu manusiawi lah ya. Nah, menurut kawan-kawan Tegar sama Reni gimana sih cara nyikapi gitu kan? Pasti beda dong nyikapinya tentang ejekan atau tadi itu ejekan tadi sama tentang perasaan terhadap rasa suka kepada orang tadi gitu kan. Nah, menurut Tegar sama Reni gimana sih cara nyikapinya? Kalau dari saya sendiri tuh ya, kalau tentang pencintaan ya, masalahnya ya. Jadi gini, baper perasaan itu boleh, kita laki-laki perempuan ya pasti ada baper ya, namanya baper dalam masalah percintaan ini kan. Jadi tergantung kita ngebawanya tuh kayak gimana tuh. Kita ada saatnya kita emang Allah kasih rasa untuk kita untuk menyukai seseorang kan, tapi
Jadi itu emang karunia dan bahkan emang itu mutlak dalam diri manusia itu pasti ada. Ya. Jadi tinggal kalau emang bukan muhrumnya kan, jadi kita istighfar, jaga pandangan. Ya. Itu salah satu cara untuk ngurangin Agar tidak terjadi ya, hal-hal. baper ya. baper. Pandangan kita jaga gitu. Ya, kayak gitu sih. Berarti dari itu ya pandai-pandai kita lah ya tentang jaga batasan atau jaga Iya. pandangan yang paling penting gitu kan, supaya kita tuh tidak terjadinya suatu fenomena baper. Baper dalam hal ini Hal ini nih sangat berat gitu kalau perasaan ini sangat berat bagi pemuda ya. Terkhususnya bagi pemuda itu sangat berat, apalagi remaja pemuda itu remaja gitu. Nah kalau Tegar nih gimana sih? Kalau ngomong soal gini nih, saya ada pengalaman menarik nih. Waduh, pengalaman. Masalah baper-baper tentang percintaan. Pernah dulu tuh ada kisah kan, pas SMP lah dulu. Nah, udah lama ada 6 tahun, 3 tahun lah. Dulu tuh ceritanya gini, lagi di kelas kan. Terus ada kawan datang ngomong, Gar, si itu suka sama kau katanya. Wah, pernah dia. Kayak Pede ya. ada yang suka sama aku gitu kan. Waduh. Itu pasti baper kan. Langsung lah tuh. Dengan semangatnya saya agak orang itu. Waduh. Terus saya ya ngomong lah, kau suka sama aku ke? Aku juga suka sama kau. Langsung to the point ya. Ya, karena udah baperan, ada yang suka sama aku gitu kan. Nah, terus selanjutnya ya dia ngomong kalau nggak suka gitu kan. Rupanya itu cuman kawan-kawan itu cuma gurau-gurau, tapi sayanya baper duluan. Waduh, malu Jadi sendiri gitu ya. trending ya. Parah sih kan. Malu sendiri. Iya. Aduh. Dengan baper itu tuh sangat berbahaya. Jadi semenjak itu ya saya mikir-mikir caranya, kalau gini terus sih bahaya sih, baper-baper gini sih. Ya mulai gitulah. Kedepannya tuh harus memastikan dulu lah, mikir-mikir dulu, terus jangan sampai ya Bener-bener terbawa gitu ya. ya jangan sampai gimana gitu dengan akhwat gitu. Iya. Harus jaga-jaga pandangan gitu kan. Iya, Jaga-jaga. betul. Yang telah kita sampaikan tadi ya di poin pertama tuh ya pandai-pandai kita ngerasa ngebawanya kemana gitu kan, Ya. kayak positif atau negatif gitu kan. Itu tadi Tegar yang ngebuat kayak ujung-ujungnya ngemaluin diri kita sendiri juga Ya, kalau kita merugikan. menyikapinya terhadap satu itu tuh ya memalukan tadi gitu kan, memalukan. Waduh, minum. Oh iya, ada pesan boleh sih, pesan saya ada 2 nih. Oh, boleh, boleh. asik nih. Cerita nih. Boleh. Silakan. Ini zaman Rasulullah ya. Hmm. Ini buat yang si tukang baperin. Hmm. Si tukang baperin ini. Ini ada sebuah cerita di mana sahabat Nabi yang miskin itu ingin berikan hadiah pada Rasulullah anggur. Pada saat itu Rasulullah bersama sahabat-sahabat lainnya, ibaratkan circle-nya gitulah. Ada sahabat Abu Bakar, Umar, Ali gitu kan, lagi duduk nih, kasih anggur dan yang orang-orang yang ngasih anggur ini duduk kan ke Rasulullah, suguhin, akhirnya dimakan satu, Rasulullah senyum, yang kedua senyum sampai habis. Lah si terus sahabatnya yang udah pergi akhirnya seneng kan habis itu pergi pamit sama Rasulullah. Habis itu sahabat Nabi yang di satu circle itu salah satunya itu nanya, kok gak bagi-bagi gitu. Rasulullah senang gitu gak bagi-bagi. Seandainya kata Rasulullah senyum, seandainya kalian ngerasain mungkin kalian akan ngasih reaksi yang beda gitu. Soalnya gak enak, soalnya bukan gak enak sih, maksudnya reaksi muka, dari muka aja kelihatan gitu kan. Jadi Rasulullah tuh makan buah itu sebenarnya asam. Tapi Rasulullah menjaga perasaan. Masya Allah. Itu kita kan Islam. Suri tauladan kita Rasulullah. Nah, seenggak-enggaknya Rasulullah itu, padahal Rasulullah itu kan dijamin masuk surga. Lah kita kan apalah banyak dosa kayak gitu kan. Ya jadi
seenggak-enggaknya hal-hal kayak gitu tuh mungkin kita anggap biasa aja, padahal tuh bener-bener intens gitu. Gimana kita ngejaga perasaan orang, ada orang gibah, orang ngomongin orang lain, itu dia kita anggap sepele, padahal apa? Itu bisa jadi penghalang kita buat masuk surga. Karena kita anggap sepele. Akhirnya ngalir dan dosa itu bertambah banyak. Jadi seenggaknya dari hablum minan nas lah, kita hubungan kepada manusia itu emang dijaga ya. Dari situ kita kan bisa mikir nih, kalau misalnya kita perbaiki dan kita di suatu lingkup masyarakat yang rukun, saling menjaga perasaan, saling peka gitu kan. Jadinya kan insya Allah rahmat Allah tuh akan turun gitu. Nah, dan yang kedua nih untuk yang baper. Baper. Nih banyak Tuh. dengar Jadi korban ya untuk yang korban. Yang baper nih mungkin. Kan mungkin ada antum sahabat sekalian udah ada dengar hadis ini kan, yang orang yang kuat itu bukannya orang yang jago dalam bergulat, tapi orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia emosi gitu kan. Mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Ya. Dari hadis ini mungkin kita anggap ini cakupannya emosi, padahal kan kalau kita tafsirkan lebih lanjut gitu kan, mungkin ini bisa dalam artian kita itu sabar dalam hal-hal yang lain, gak cuma dalam emosi. Mungkin dari kita menjaga hati kita sendiri, dari perasaan yang misalnya bukan mahramnya, kita jaga perasaan kita tahan. Itu kan satu perjuangan dalam kita beradu dalam hati kita itu. Kita juga berjuang melawan diri sendiri ya. Betul. Berjuang untuk diri sendiri. Ya, itu isi. Sampai pada waktunya gitu. Siap. Insyaallah. Insyaallah ya. Beliau ini tadi ceritakan tentang Nabi kita ya. Tuh dia menjaga perasaan para sahabatnya, padahal tuh buahnya tadi tuh asam gitu. Iya. Asam kan. Ya, beliau tuh enggak mau gitu sampai sahabatnya tuh tahu bahwa buahnya tuh asam. Iya. Nanti kalau sahabatnya tahu tuh bakal reaksinya beda. Jadi otomatis nyakitin gitu kan, nyakitin yang ngasih. yang ngasih gitu tadi. Nah, Rasulullah tuh enggak mau sampai gitu kan. Jadi Rasulullah tuh ngabisinnya sendiri aja. Enggak mau berbagi. Itu bukan negatif, tapi malah jadi positif gitu kan. Menjaga hati. Si pemberi itu kan. Ya. Gitu. Dan selanjutnya tadi menjaga perasaan terhadap itu ya. Itu sih yang ujung-ujungnya kembali lagi kepada pandai-pandai kita ngebawanya kemana. Nah, apalagi bawa perasaan, baper ya, bawa perasaan. Pandai-pandai kita bawanya kemana gitu kan. Tadi bawanya pasti ke positif, ke senang atau ya senang-senang gitu. Anggap aja itu angin lalu, walaupun itu bersifat negatif ya anggap aja angin lalu gitu kan. Kalau bersifat positif ya kita terima, kita masukkan ke itu gitu kan. Malahan jadi motivasi bagi diri kita, malah jadi untuk menjadi upgradean diri kita sendiri gitu kan. Oke, insyaallah ya. Masyaallah pembahasan tadi itu bersama beliau-beliau ini gitu kan, para pemimpin next generation RM. Amin. Calon ya. Amin ya. Ini Bang, ngomong-ngomong nih, kita kan dari tadi ngebahas segmen baperan nih. Iya. Ini di depannya ada apa nih? Ini. Ada brown sugar. Ini brown sugar nih kayak gula lah, ganti gula gitu. Nah, gula nih gula secara alami. Gula secara alami. Nih dari gula merah. Kalau mau beli ini di mana, Bang? Nah, bisa nanti hubungin di RM Store atau kontak ya di kontak di IG RM Remaja Mujahidin gitu ya. Atau nanti ada di link di bio-nya. Atau bisa juga kalau kawan-kawan lagi mager gitu kan. Komen ya di video ini gitu kan. Komen. Kak, saya mau nih beli produk ini juga. Ini jadi nih brown sugar nih manfaatnya kira-kira apa? Manfaat tuh ya kesehatan ya. Tentunya pertama sehat ya. Ini buat sehat. Ini pemanis alami ya. Nah, pemanis alami gitu kan. Yang pastinya kan kita tahu sendiri yang menyebabkan kita tuh
gemuk atau diabetes gitu kan. Oh iya. Nah, ini nih bisa meminimalisir Betul. angka diabetes lah gitu. Oh iya. Pengganti gula kan cocok juga, kita juga biasa minum kopi nih pakai ini bisa juga gitu kan. Kalau misalnya mau yang manis-manis tuh bisa ganti gulanya pakai ini. Jadi ini usaha dari kewirausahaan remaja mujahidin ya. Nah ya, jadi KWU ada mengeluarkan produk ini Oh. tuh ya. Yang pastinya bermanfaat gitu kan, produk tuh dari remaja mujahidin tuh sangat bermanfaat, insyaallah. Alhamdulillah telah kita bahas ya tadi tentang baperan gitu kan. Kira-kira kawan ini Ray sama Tegar nih ada gak sih closing statementnya, penting pesan untuk kawan-kawan yang ada di rumah yang sedang nonton ini, ada gak closing statementnya tentang baperan? Baper boleh, Ya. tapi jangan terlalu memasukkan dalam hati, malah jadikan motivasi. Siap, Masya Allah. Baper boleh, tapi jangan dimasukkan ke hati, tapi ubah jadi motivasi. Wis. Kata-katanya di sini ya. Quote of the day. Kan? Kalau saya sih mungkin ngasih pesan nih ke kawan-kawan biar jangan bikin temannya tuh baper atau sakit hati gitu. Jadi tuh kita tuh harus jaga perkataan kita karena kita nggak tahu apa yang udah orang itu lalui, apa yang sedang orang itu lalui dan apa yang akan orang itu rasakan ke depannya gitu. Oh iya. Kita tuh harus mengerti perasaan orang yang mau kita omongkan lah gitu. Yang memilih kata-katanya itu harus benar-benar lah, yang sampai menyakiti gitu. Ini pesan buat pelaku ya, buat Aku. pelaku gitu kan. Pandailah menjaga perasaan kawan-kawannya, sahabatnya gitu kan. Ya. Jangan sampai perasaan itu tuh kita anggap sepele, padahal itu tuh sangat berdampak sekali kepada bekas kawan-kawan kita, membekas gitu kan. Ya kalau cuma sebentar ya bekasnya, kalau bertahun-tahun gitu kan. Kalau singa seumur hidup gimana gitu kan. Waduh. Bahaya. Udah sejadinya gitu kan. Nah, Insya Allah ya. Alhamdulillah kita telah bincang-bincang seringan nih. Semoga apa yang kawan-kawan dengarkan tadi bisa bertambah pemahamannya, wawasannya. Semoga apa yang kawan-kawan yang telah mengalami, oh rupanya aku dulu tuh salah ya, kayak gitu, rupanya aku tuh salah menyikapinya gitu kan. Semoga setelah nonton ini nih kawan-kawan tuh dapat memahami tentang apa artinya itu baper, cara mengatasi baper itu sendiri gitu kan. Oke lah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.